Kalau ada orang yang menzalimi kita, saudaraku seiman, jangan pernah khawatir. Tuhan dia dan Tuhan kita sama, dan Allah Maha Adil. Dia pasti akan menghukum orang tersebut. Kita udah tagih utang, orang itu nggak mau bayar. Kata Allah, balaslah orang yang berbuat buruk kepada kalian dengan yang lebih baik. Pernah nggak sih kamu merasa dizolimi, disakiti, dikhianati, atau diambil hakmu oleh orang lain? Kadang kita merasa sedih, marah, bahkan ingin membalas. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah lalai. Allah Maha Adil, dan setiap kezoliman pasti akan dibalas dengan caranya yang paling sempurna. Jangan pernah lalai dan jadilah orang yang beriman dengan menyadari sepenuhnya kalau Allah Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum setiap perbuatan-perbuatan buruk, dan itu harus diyakini dengan keyakinan penuh, sebagaimana Allah juga akan membalas orang-orang yang patuh. Kalau ada orang yang menzalimi kita, saudaraku seiman, jangan pernah khawatir. Tuhan dia dan Tuhan kita sama, dan Allah Maha Adil. Dia pasti akan menghukum orang tersebut. Kita udah tagih utang, orang itu nggak mau bayar. Tawakkal ala Allah, bersabar. Urusannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lama. Berapa lama sih Fir'aun hidup dalam kezalimannya? Betul dia menikmati istrinya, makanannya, istanahnya, tunggangannya, tapi closingnya mati. Dan pada saat seseorang yang sudah menikmati sesuatu yang haram apapun sifatnya, maka nanti pada saat dia meninggal, selain dia menyesal, dia baru sadar ternyata cuman itu ya. Cuma karena itu dulu saya sumpah, cuma karena itu saya bohong, cuma karena itu saya nipu orang. Penyesalan. Ini syaitan yang menggelincirkan dia. Lihatlah betapa besarnya keadilan Allah. Orang zolim mungkin tampak bahagia, tapi semua itu hanya sementara. Ketika ajal tiba, penyesalan pun datang. Karena setiap kezoliman sekecil apapun itu tidak akan pernah luput dari pengadilan Allah. Gimana kalau zolim tadi dibalas zolim? Masya piring Allah. pecah dibalas piring pecah. Insya Allah. Makanya mungkin harus ganti piring jamaah. Orang kalau suka dolim-doliman kan lempar-lemparan piring. Kalau cuma punya satu lusin di rumah nggak cukup dolim-doliman itu jamaah. Bukan jamaah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana menghadapi orang yang zalim. Bagaimana menghadapi syaitan dan bagaimana menghadapi manusia. Kalau menghadapi syaitan tidak ada cara kecuali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau menghadapi manusia yang berbuat jahat, yang berbuat zalim, Allah katakan idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah, balaslah orang yang berbuat buruk kepada kalian dengan yang lebih baik, jamaah. Subhanallah. Kita disuruh membalas yang lebih baik. Karena apa? Ini suami kita, suami ibu-ibu nih. Ini istri kita. Kita ingin memperbaiki, bukan ingin zalim-zaliman. Dan orang yang berbuat kezaliman, ingat, Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan perbuatan zalim itu haram untuk dilakukan oleh kalian. Maka kalian jangan saling menzalimi. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, manusia ini alhamdulillah, basicnya dia itu dasarnya baik. Kalau dia memecahkan piring ya, kita mengatakan, iya mas, astagfirullah, aku mohon maaf, aku mohon ampun kepada Allah. Selesai masalahnya. Tapi kalau piring dibalas dengan piring, apa yang terjadi? Masya Allah. Maka tolong diperhatikan, jangan saling berbuat zalim, tapi saling memaafkan. Kalau sang suami menzalimi istri, memukul istrinya, atau melemparkan sesuatu yang melukai istrinya, ingat, Allah itu tidak pernah tidur.
Dan Allah mencatat hal itu. Serahkan kepada Allah. Masya Allah, dari dua nasihat ini kita belajar, jangan balas zolim dengan zolim. Kalau ada yang menyakiti kita, doakan dia. Kalau ada yang menipu kita, serahkan kepada Allah. Karena membalas dengan kebaikan adalah tanda keimanan sejati. Allah tidak pernah tidur. Dia maha melihat, maha adil, dan maha membalas setiap amal. Bersabarlah, karena keadilan Allah tidak pernah terlambat. Terima kasih sudah menonton renungan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar lebih banyak hati yang tersentuh. Temukan ketenangan hati dan ilmu setiap hari di channel ini ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga hati kita dari kezaliman dan menguatkan dalam kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.